Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fuad dengan NIM 2366-2003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tools apa saja yang digunakan dalam investigasi kasus cyber. Nah, mengapa investigasi kasus cyber penting? Pertama, untuk melawan kejahatan cyber, kemudian melindungi data, pencegahan serangan, serta ketahanan infrastruktur digital. Nah, tools apa saja yang digunakan? Yang pertama, ada FTK Imager. FTK Imager merupakan alat forensik yang penting dalam investigasi kasus cyber karena kemampuannya untuk membuat gambar forensik dari berbagai media penyimpanan digital seperti hard drive, USB drive, dan kartu memori. FTK Imager tersedia secara gratis dan mendukung berbagai format gambar seperti DD, I01, dan RAW. Fitur utamanya meliputi pembuatan gambar fisik dan logis, verifikasi integritas data, serta antarmuka pengguna yang intuitif. Keunggulannya terletak pada kemampuan gratisnya, dukungan format gambar yang luas, verifikasi integritas data, dan antar muka pengguna yang ramah. Kemudian ada Wireshark. Wireshark merupakan salah satu alat analisis jaringan yang paling populer dan kuat yang digunakan oleh para profesional keamanan informasi dan jaringan untuk memonitor dan menganalisis lalu lintas jaringan. Wireshark dapat digunakan secara gratis dan mendukung berbagai platform seperti Windows, macOS, dan Linux. Adapun fitur utamanya, kemampuan untuk menyediakan analisis yang mendalam terhadap lalu lintas jaringan. Wireshark memungkinkan pengguna untuk menangkap, memantau, dan menganalisis berbagai protokol jaringan secara real-time dengan tingkat detail yang tinggi. Adapun kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya mampu menyediakan analisis yang mendalam terhadap lalu lintas jaringan dengan dukungan protokol yang luas, filter yang kuat, dan kemampuan visualisasi data yang baik, memungkinkan para pengguna dengan cepat dan efisien mengidentifikasi anomali, serangan, atau masalah jaringan. Namun, kelemahannya terletak pada kompleksitasnya yang dapat membuat pengguna yang tidak berpengalaman merasa kewalahan, serta penggunaan yang tidak hati-hati dapat mengakibatkan penangkapan data yang tidak sah atau melanggar privasi. Kemudian yang ketiga ada Autopsy, merupakan salah satu suite forensik digital open source yang paling populer dan kuat digunakan oleh para profesional forensik digital untuk melakukan analisis forensik pada berbagai jenis bukti digital. Kemampuan untuk melakukan analisis forensik yang mendalam dan menyeluruh terhadap berbagai jenis bukti digital, Autopsy menyediakan antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan, serta berbagai alat analisis forensik otomatis yang mempercepat proses investigasi. Kemampuan untuk menganalisis berbagai jenis bukti digital termasuk sistem berkas, gambar disk, memori, database, dan file yang dihapus. Yang keempat ada Cellebrite UFED, yang merupakan salah satu perangkat forensik digital terkemuka yang digunakan oleh para profesional forensik digital untuk mengekstrak, menganalisis, dan mendokumentasikan bukti digital dari berbagai perangkat mobile. Kemampuannya untuk mengekstrak data dari berbagai jenis perangkat mobile, termasuk iOS, Android, dan BlackBerry, bahkan jika data tersebut telah dihapus atau dilindungi dengan sandi. Fitur ini memungkinkan para penyidik untuk mendapatkan akses ke berbagai jenis bukti digital yang disimpan dalam perangkat mobile, yang seringkali merupakan bagian penting dalam menyelidiki kasus-kasus kejahatan. Nah, yang kelima ada Rekuva, merupakan salah satu perangkat lunak pemulihan data yang paling populer yang digunakan oleh pengguna untuk memulihkan file yang terhapus secara tidak sengaja dari perangkat penyimpanan seperti hard drive, kartu memori, dan USB drive. Kemampuan untuk memulihkan berbagai jenis file ini
Kemampuan untuk memulihkan berbagai jenis file yang terhapus secara tidak sengaja dari berbagai jenis media penyimpanan. Keunggulan Rekuva terletak pada antarmuka pengguna yang ramah, pemindaian yang cepat dan mendalam, serta kemampuannya untuk melihat pratinjau file sebelum memulihkannya. Selain itu, Rekuva juga menyediakan fitur filter yang dapat fitur filter dan pencarian yang memudahkan pengguna dapat dalam menemukan file yang dihapus. Kemudian ada Splunk. Apa itu Splunk? Splunk merupakan platform analisis data dan log yang paling terkemuka dalam industri. Digunakan oleh organisasi di seluruh dunia untuk mengumpulkan indeks dan menganalisis data dari berbagai sumber untuk mendapatkan wawasan yang berharga. Adapun fiturnya seperti analisis real time, machine learning, deteksi ancaman, visualisasi data interaktif, dan skalabilitas yang tinggi. Fitur-fitur ini memungkinkan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memahami data dengan lebih baik, sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat berdasarkan informasi yang diberikan. Namun, adapun kekurangannya terletak pada biaya implementasi dan pemeliharaan yang tinggi, serta kurva pembelajaran yang curam bagi pengguna yang baru memulai, mengakibatkan tantangan dalam penerapannya bagi yang memiliki sumber daya terbatas dan keterbatasan keahlian teknis. Kemudian ada CAINE. CAINE merupakan singkatan dari Computer Aided Investigative Environment, merupakan distribusi Linux forensik yang didesain khusus untuk keperluan investigasi digital dan forensik komputer. Yang menjadi fitur utama atau yang menarik dari aplikasi ini karena terintegrasi dengan berbagai perangkat lunak forensik terkemuka seperti autopsi yang memudahkan para profesional forensik digital untuk melakukan analisis forensik secara komprehensif. Selain itu, antar muka pengguna yang ramah dan kemampuan untuk dijalankan langsung dari CD, DVD, atau USB drive tanpa perlu instalasi membuat CAINE sangat mudah digunakan dan portable. Fitur tambahannya seperti alat enkripsi dan steganografi menambah nilai dan daya tarik dari CAINE. Nah, kemudian ada Snort, merupakan salah satu sistem deteksi intrusi yang paling populer dan kuat dan digunakan untuk memantau dan mendeteksi serangan keamanan dalam jaringan komputer. Snort dirancang untuk mengidentifikasi dan memberikan peringatan tentang aktivitas yang mencurigakan atau berpotensi berbahaya dalam jaringan, termasuk serangan seperti denial of service atau DOS, scanning port, exploit, dan berbagai jenis serangan lainnya. Kelebihan yang menonjol dari Snort adalah kemampuannya dalam mendeteksi serangan secara real-time dengan aturan yang dapat disesuaikan dan fleksibilitas yang tinggi dalam pengembangan aturan. Namun, adapun kekurangan utamanya meliputi kurva pembelajaran yang curam, kompleksitas konfigurasi awal, dan potensi kesalahan positif yang tinggi. Sementara penggunaan dalam lingkungan jaringan yang sibuk dapat memerlukan sumber daya komputasi yang signifikan. Mungkin seperti itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.